Halo, jumpa lagi sama Fitria Channel. Hari ini panas. Aduh, jerawatku. Jerawatku kalau di kamera kelihatannya gede. Oke, aku hari ini mau baca firman Kejadian 1 pasal 26 sampai berapa ya? Sampai 31 sampai 28 dulu lah. Kejadian pertama itu kan kalau pasal 1 ayat 1 itu kan permulaan itu kan Tuhan menjelaskan bumi waktu belum dijadikan gitu. Allah kita cuma satu ya, satu Allah saja yang menciptakan langit dan bumi, itu satu Allah. Sebelum kedatangan Yesus Kristus itu nama Tuhan kita itu satu Allah, Allah saja ya. Allah saja yang menciptakan langit dan bumi. Terus namanya kan Tuhan ya. Tuhan itu kan maha segalanya, dia maha bisa segalanya. Dia bisa menjadi manusia, dia bisa menjadi dewa, malaikat lah ya kan. Dialah yang menciptakan kita semua gitu. Terus karena terjadinya banyak dosa itu kan, setelah diciptakan banyak dosa itu, makanya dia lahir, dia reinkarnasi di perut Maria. Dia di perut Maria, tapi nggak ada yang ngambilin dia sih, bayi suci gitu di perut Maria. Lalu dia lahir, terus ada malaikat itu juga yang menciptakan Tuhan ya. Dia sendiri yang menciptakan langit dan bumi segala isinya, dan ciptakan kita juga. Dia juga yang berkorban untuk kita semua, menghapus dosa kita semua gitu. Terus kan makanya dilahirkan dia di dalam ke bumi. Terus kan dia kan bilang, malaikat Tuhan menemui Maria bilang kalau itu bayi Tuhan, bayi Yesus, nanti kalau udah keluar dinama Yesus Kristus gitu. Itu asal mulanya. Makanya kan dia mati di kayu salib, yaitu asal mulanya Yesus. Dia juga sih, dia menciptakan langit dan bumi segala isinya, itu dia juga yang menjadi manusia ya, yang menciptakan manusia. Dia juga yang itu berkorban untuk manusia gitu ya, untuk semuanya lah. Makanya dia kan bilang bagi menyembah dia, banyak agama yang menyembah dia, tahu dia itu Allah tapi tidak mengenal dia gitu. Boboku juga bilang sih, sebenarnya mereka tuh menyembah saya juga. Emang Tuhan kita itu satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Tapi dia nggak mengenal dia gitu. Di sini Kejadian 1 pasal 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Tahun 27, ini masih sama ya, nurut lah. 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya, dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Udah 8. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas segala binatang yang merayap di bumi. 29. Berfirmanlah Allah, lihatlah
Aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohon yang buahnya berbiji itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung-burung di laut udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Terus 31, maka Allah melihat segala dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Kejadian 2 pasal 1, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. 2. Ketika pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskan yang kannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. 4. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Jadi pasal 1 itu ya, kejadian 1 yaitu Allah membuat bumi kita itu pertamanya kan gelap gulita, belum ada apa-apa gitu. Terus dia menjadikan yang berkuasa atas bumi ya kita itu, manusia, ternak-ternak kita gitu. Tapi buat binatang-binatang yang makanannya ya tumbuh-tumbuhan gitu. Tuhan menciptakan manusia seperti gambarnya, seperti dia gitu. Makanya manusia kan bisa marah, bisa segalanya gitu. Tapi Tuhan juga membuat hukum-hukum di Alkitab itu ya buat kita gitu. Kita nggak boleh makan kita. Kita nggak boleh makan manusia. Karena manusia diciptakan sesuai dengan gambar Tuhan gitu, sesuai dengan sifat-sifat Tuhan. Jadi nggak boleh kan manusia kan yang berkuasa atas bumi gitu, atas isinya gitu. Tapi semua yang menciptakan Tuhan gitu. Yang menciptakan itu Tuhan Allah kita. Jadi ya itu. Makanya kan di Alkitab itu kan disebutin kan hukum-hukum Tuhan kan. Kalau di Amsal itu kan semua hukum-hukum Tuhan ada. Kejadian yang pertama kali di itu juga kan bilang waktu Henok sama siapa ya anaknya Adam itu kan, yang satu jahat yang satu nggak jahat, itu kan langsung kan sama dia ditetapkan ada hukumnya gitu. Jadi nggak boleh membunuh sesama manusia, nggak boleh. Tapi kita boleh makan daging binatang seperti ayam, daging sapi gitu, daging kambing gitu. Kita boleh makan daging, tapi kita nggak boleh makan manusia nggak boleh makan manusia, karena Tuhan menciptakan manusia sesuai dengan gambar dia, dengan sifat dia. Karena manusia lah yang menguasai bumi, beranak cuculah dan kuasailah bumi gitu. Jadi nggak boleh. Makanya kan diciptakan hukum-hukum Tuhan itu, hukum-hukumnya gitu. Nggak boleh kan tangan ganti tangan, mata ganti mata gitu. Kalau dibunuh ya harus itu juga gitu. Emang nggak boleh. Di dalam Alkitab itu nggak boleh. Semuanya bagus gitu. Makanya kan waktu diciptakan Adam dan Hawa, diciptakan dari tanah ya. Kejadian 2 pasal berapa ya, aku nggak nulis, banyak banget nulisnya, akunya males nulis. Semalam nulis segini doang, saya lumayan gitu. Itu kan
apa itu, pertama kali itu kan Hawa dan Adam, utamanya Adam, diciptakan Adam, terus Adam suruh memberi nama itu semua makhluk-makhluk itu, tanam-tanaman. Terus karena dia kesepian, Tuhan menciptakan buat nolongin dia gitu, biar dia nggak kesepian. Satu perempuan, diambillah tulang rusuknya, terus ditaruh di daging dia, daging perempuan itu. Jadilah dia istrinya bernama Hawa. Terus Hawa menikah sama Adam. Terus Hawa hamil, terus dia ngidam kan. Terus di situ kan udah dikasih tahu sama Tuhan Allah kita bahwa kita, tapi waktu itu namanya belum Yesus ya, baru Allah Maha Kuasa gitu, Maha segalanya gitu. Diciptakanlah Hawa, terus Hawa kan hamil, terus dia itu ngidam. Kata Tuhan, kamu boleh memakan seluruh buah di Taman Eden ini, di taman ini semua boleh kamu makan, cuma satu buah di tengah-tengah hutan itu, buah pohon kehidupan gitu, namanya pohon kehidupan. Kamu nggak boleh memakannya. Apabila kamu makannya, kamu bisa mati gitu. Tapi dia tergoda sama ular, dia nggak mau dengerin. Sebenarnya dia dengerin juga sih, cuma dia ya, ular itu kan pinter ya, dia itu picik gitu. Dan juga si iblis kan digodai gitu. Akhirnya kata dia gini, siapa bilang kamu itu ya, Tuhan bilang kamu nggak boleh makan buah-buahan di taman ini. Dia bilang, bukan, saya boleh memakan seluruh buah-buahan di taman ini, cuma satu pohon saja yang tidak boleh saya makan. Kata dia, siapa bilang nggak boleh, kamu makan saja, nanti kamu akan seperti Allah gitu. Dia setelah memakan, ya udah, lalu Tuhan mendengar. Tuhan bertanya sama dia, apakah kamu makan buah yang ada di pohon itu? Iya, katanya. Ya udah, akhirnya diusir. Nah, dari situ udah kelihatan kan kalau itu adalah contoh salah satu hukum. Ya, itu udah termasuk hukum kan? Iya, makanya emang dari awal itu udah dikeluarin hukum Tuhan gitu. Emang nggak boleh gitu. Berarti kan nggak boleh mencuri kan? Oh, dibilangin jangan memakan buah dari pohon itu, dia masih tetap memakannya. Lalu sama Tuhan ketahuan lah, diusirlah dia dari Taman Eden itu. Terus kata Tuhan, buat yang perempuan melahirkan akan merasakan banyak, maksudnya rasa sakit gitu. Kalau buat yang laki-laki, kamu akan bersusah payah menghasilkan itu buat makan gitu loh, maksudnya kerja gitu. Kalau buat ular itu ya menjadi musuh buat dia. Ya mungkin nggak semua ular lah, maksudnya itu ular si iblis itulah gitu. Makanya kan nggak boleh. Emang dari awal, dari situ udah kelihatan dah hukum, emang udah ada hukumnya gitu. Makanya sama Tuhan kan dibilang nggak boleh mencuri, nggak boleh membunuh gitu, nggak boleh berzina, nggak boleh. Emang kamu tuh, emang dari itu kan udah kelihatan hukumnya gitu dari awal. Dia lagi hamil, belum lahir aja udah ketahuan hukumnya gitu, apalagi sekarang kan udah beranak cucu bertambah banyak gitu. Makanya kita harus sadar, sebenarnya hukum Tuhan itu sangat baik, itu tuh memberi contoh sama kita kalau mengambil barang orang itu emang nggak baik tuh. Nomor satu ya, kayak kita juga kalau kehilangan barang kita sangat sedih ya, gimana gitu.
sedih banget, kehilangan duit apa kehilangan apa sangat sedih banget gitu. Makanya nggak boleh gitu. Makanya ada hukumnya. Sama aja ngebunuh orang itu juga nggak boleh, semuanya nggak boleh. Saling menjaga itu sangat baik gitu. Yesus Bapa kita ingin kita itu sifatnya seperti dia kan sudah bilang menciptakan manusia sesuai gambar dia, sesuai sifat dia gitu. Jadi saling mengasihi, saling menyayangi, saling membantu, saling menghormati lah, saling kasih lah, penuh kasih sayang gitu lah. Kalau kita harus sadar kita itu semua sama gitu, bahwa yang menciptakan kita ya cuma satu, ya dia gitu. Kita nggak boleh itu. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala benar ya, dia yang menciptakan, karena pada waktu itu belum itu, tapi kan waktu terjadi itu kan banyak dosa, terus banyak peperangan, banyak itu ya, akhirnya Tuhan, ya namanya Tuhan ya, dia kan maha bisa segalanya, dia bisa jadi manusia, jadi malaikat, bisa jadi apa saja, ya terserah dia, orang dia emang dia bisa gitu. Hanya kan dia kan ya itu dia sendiri yang masuk ke perut wanita itu, ya udah dikasih tahu kalau itu itu orang suci gitu. Terus dia dilahirkan, dia juga yang mengorbankan dirinya buat menebus dosa-dosa kita gitu. Jadinya hukum itu sangat penting. Falu hencung yao,因为第一次地沟还没撞敲那个Yesus，那个Yesus我帮我们好了，给我们讲，还没有那个Adam Hawa 结婚怀孕，好像还没有出来那个法律和了开啊，到现在，所以法律很重要，一定要开啊。因为他创造我们一样，跟他的对话跟他的笔记都是一样。我们可是kalau binatang iguana 那个不重要了，因为我们看他kita lah yang menguasai dia gitu. Jadi nggak sama, kita boleh makan daging seperti ayam, sapi, kambing, boleh juga babi apa boleh, tapi kita nggak boleh membunuh manusia gitu, saling membunuh gitu nggak boleh. Karena ya itu makanya dibuka waktu Henok sama siapa ya, aku gitu lupa, anaknya itu kayak satu jahat yang satu baik kan, yang satu membunuh, akhirnya kan dari situ kan langsung di itu kan dibuka Palu, itu belum apa-apa loh udah dibuka hukum. Makanya sampai sekarang hukum itu emang udah harus ada gitu, ditegakkan gitu. Jadi emang kita nggak boleh membunuh orang gitu. Kurang harap ya dengan ini kita paham ya, kalau Yesus itu ya benar-benar Tuhan kita. Dan sampai sini dulu ya, bye bye. Fitria Channel, kalau orang sini manggilnya Ayah.